Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tanda-tanda kehamilan. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Fitri Rahmawati dan yang kedua yaitu Novita Anggraini. Topik pembahasan yang akan kami bahas yang pertama yaitu tanda tidak pasti pada kehamilan, yang kedua yaitu tanda kemungkinan kehamilan, dan yang ketiga tanda pasti kehamilan. Tanda-tanda kehamilan bagi seorang bidan. Untuk mengetahui tanda-tanda kehamilan bisa melakukan dengan diagnosa kehamilan. Diagnosa kehamilan adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk menegakkan keadaan seseorang dalam kondisi hamil. Bidan Mohon maaf, apakah PPT-nya tidak berjalan? Tidak. Tidak. Bagaimana, apakah PPT-nya sudah berjalan? Sudah. Ya. Baik, saya akan lanjutkan. Tanda-tanda kehamilan. Bagi seorang bidan untuk mengetahui tanda-tanda kehamilan tersebut bisa melakukan diagnosa kehamilan. Jadi pengertian diagnosa kehamilan adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk menegakkan keadaan seseorang dalam kondisi hamil atau tidak. Bidan dapat menegakkan diagnosa kehamilan dengan melihat tanda-tanda gejala kehamilan pada ibu hamil. Tanda-tanda kehamilan tersebut yang pertama meliputi tanda pasti kehamilan. Tanda pasti kehamilan, yang pertama ada amenorrhea. Amenorrhea didefinisikan sebagai suatu kondisi berhentinya menstruasi akibat kenaikan hormon progesteron dan estrogen yang dihasilkan oleh korpus luteum. Selanjutnya ada mual mutah. Mual mutah ini merupakan gejala umum mulai dari rasa tidak enak sampai mutah yang berkepanjangan. Selanjutnya ada mengidam. Mengidam ini dapat terjadi akibat perubahan hormon dalam tubuh ibu hamil. Perubahan tersebut membuat indera penciuman dan perasa menjadi lebih sensitif. Selanjutnya, tanda pasti kehamilan yang keempat yaitu puting tegang. Hal ini terjadi karena estrogen meningkatkan perkembangan sistem duktus pada payudara, sedangkan progesteron menstimulasi perkembangan sistem alveolar payudara. Selanjutnya yaitu ada sinop atau pingsan, terjadinya gangguan sirkulasi ke daerah kepala sentral, menyebabkan iskemia, susunan saraf pusat, dan menimbulkan sinop atau pingsan. Selanjutnya yaitu sering miksi. Sering miksi ini terjadi karena adanya desakan rahim ke depan, menyebabkan kandung kemih cepat terasa penuh, sehingga ibu hamil bisa merasakan sering miksi. Selanjutnya yaitu pigmentasi kulit. Pigmentasi kulit ini dipengaruhi oleh hormon kortikosteroid plasenta yang merangsang melanofor dan kulit. Selanjutnya, evolusi yaitu hipertrofi papila gingivae atau gusi, sering terjadi pada ibu hamil trimester yang pertama. Selanjutnya ada varises. Varises yaitu penumpukan pembuluh darah vena. Tanda pasti kehamilan selanjutnya yaitu konstipasi. Konstipasi atau obstipasi terjadi karena pengaruh progesteron yang dapat menghambat peristaltik usus atau tonus otot menurun sehingga kesulitan untuk BAB. Selanjutnya yaitu kelelahan, penurunan kecepatan basal metabolisme pada kehamilan yang akan meningkat seiring bertambahnya usia kehamilan akibat aktivitas metabolisme hasil konsepsi. Tanda-tanda kehamilan yang kedua yaitu tanda kemungkinan hamil.
Yang pertama, perut membesar. Pembesaran perut terjadi akibat pembesaran uterus. Yang kedua, tanda Hegar. Tanda Hegar yaitu pelunakan dan dapat ditekan itmurus uteri. Yang ketiga, tanda Gudel. Tanda Gudel adalah pelunakan serviks. Yang keempat, tanda Chadwick, yaitu perubahan warna menjadi keunguan pada vulva dan mukosa vagina, termasuk juga porsio dan serviks. Yang kelima, kontraksi Braxton Hicks, merupakan peregangan sel-sel otot uterus akibat meningkatnya oktomsin di dalam otot uterus. Yang keenam, tanda Chess, yaitu pembesaran uterus yang tidak simetris. Yang ketujuh, teraba balatomen. Pada kehamilan muda, kira-kira 20 minggu, air ketuban jauh lebih banyak sehingga dengan menggoyangkan uterus atau ditekan, maka janin akan melenting dalam uterus. Keadaan inilah yang disebut dengan balotemen. Selanjutnya, pemeriksaan tes biologis kehamilan positif. Pemeriksaan ini untuk mendeteksi adanya human chorionics gonadotropin atau HCG yang diproduksi oleh sinciotropoblastik sel selama kehamilan. Tanda-tanda kehamilan yang ketiga yaitu tanda pasti kehamilan. Tanda pasti kehamilan meliputi yang pertama, gerakan janin. Gerakan janin ini harus dapat diraba dengan jelas oleh pemeriksa gerakan janin baru dapat dirasakan pada usia kehamilan sekitar 20 minggu. Yang kedua, kerangka janin. Kerangka janin dapat dilihat dengan foto röntgen maupun USG atau ultrasonografi. Yang ketiga, terlihat adanya gambaran janin melalui USG. Yang keempat, terdengar denyut jantung. Denyut jantung janin dapat didengarkan menggunakan stetoskop monaural, dicatat dan didengar alat Doppler, dicatat dengan veto elektrokardiogram, dilihat pada ultrasonografi atau USG. Baik, sesi penyajian materi dari kelompok 6 telah selesai. Selanjutnya, pemaparan materi dari kelompok 7. Untuk kelompok 7, waktu dan tempat saya persilahkan. Izin share screen.
nampaknya ada kendala. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan diagnostik dalam kehamilan. Adapun anggota kelompok saya 1 Yuniar Afifatul, 2 saya sendiri Natasha Devia Salsabila. Next. Next. Diagnostik medis adalah penentuan kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh seseorang sebagai dasar pengambilan keputusan medis untuk prognosis dan pengobatan. Diagnostik dilakukan untuk menjelaskan gejala dan tanda klinis yang dialami oleh seseorang pasien, serta membedakan dengan kondisi lain yang serupa. Next. Jenis pemeriksaan diagnostik yang dilakukan 1 Linex, 2 Doppler, 3 kardiotografi atau CTG, 4 ultrasonografi atau USG. Satu Linex, pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop Linex. Pemeriksaan pada kehamilan bertujuan untuk mengetahui denyut jantung janin pada usia kehamilan 4 bulan, yaitu 17-22 minggu. Prosedur, ibu hamil berbaring dengan posisi telentang, lakukan pemeriksaan untuk menentukan posisi punggung janin, letakkan stetoskop pada daerah sekitar punggung janin, hitung detak jantung janin. Dua Doppler, pemeriksaan dengan menggunakan fetal Doppler yang digunakan untuk menentukan denyut jantung janin dengan menggunakan sensor ultrasound. Prosedur, ibu hamil berbaring dengan posisi terlentang. Berikan jeli pada Doppler, tempelkan Doppler pada perut ibu hamil pada daerah punggung janin. Dengarkan denyut jantung janin selama kurang lebih 1 menit. Catat hasil pemeriksaan. Next. 3. Kardiotografi atau CTG. Pemeriksaan untuk mengetahui denyut jantung janin pada usia kurang lebih 32 minggu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai gambaran detak jantung janin, aktivitas janin, menilai gerakan aktivitas normal janin. Prosedur. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan pada pagi hari setelah sarapan. Yang kedua, ibu hamil tidur santai dalam posisi miring 40 derajat ke kiri. Yang ketiga, tekanan darah diukur secara berkala setiap 10 menit selama dipasang kardiotokodinamometer. Yang keempat, lakukan pemeriksaan selama 30 menit. Yang kelima, catat hasil pemeriksaan. Next. Yang keempat, ultrasonografi atau USG. Pemeriksaan yang digunakan gelombang ultrasonik atau gelombang suara untuk mendapatkan tampilan gambar dalam monitor. Jenis pemeriksaan USG yaitu USG 2 dimensi, gambar melintang dan memanjang. USG 3 dimensi, gambar mirip dengan aslinya. Dan USG 4 dimensi, gambaran dapat bergerak. USG Doppler mengetahui kesejahteraan janin dan rahim, gerakan janin, tonus, cairan ketuban, aktivitas denyut jantung janin. Pemeriksaan USG dapat dilakukan pada setiap trimester. Trimester 1 untuk memastikan tanda pasti kehamilan, keadaan janin, lokasi hamil, keadaan rahim, dan organ di sekitarnya. Penapisan awal untuk mengukur ketebalan selaput lendir. Trimester 2 untuk penapisan secara menyeluruh, mengukur panjang serviks, menentukan lokasi plasenta. Trimester 3 untuk menilai kesejahteraan janin, mengukur biometri janin, menentukan posisi janin dan tali pusat, menilai posisi plasenta. Next. Prosedur untuk melakukan USG. Yang pertama, ibu hamil berbaring dengan posisi terlentang. Yang kedua, oleskan gel pada perut ibu hamil. Yang ketiga, tempelkan prosedur pada perut ibu hamil sambil digerak-gerakkan. Yang keempat, kaji hasil pemeriksaan. Terima kasih.
Sesi penyajian materi dari kelompok 6 dan 7 telah selesai. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya membatasi 3 pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand serta menyebutkan nama terlebih dahulu. Untuk penanya pertama, kepada Mbak Elhan Putri Syaika, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Tadi kan telah dijelaskan oleh kelompok bahwa tanda pasti pada kehamilan adalah salah satunya itu mual dan muntah. Nah, apa penyebab terjadinya mual dan muntah pada masa kehamilan? Apakah pertanyaan saya dapat dimengerti atau perlu diulang? Bisa, Mbak Elhan. Baik, terima kasih. Penanya selanjutnya kepada Mbak Adelia Agustin, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin bertanya kepada kelompok 6. Tadi dijelaskan tanda kemungkinan hamil pada ibu hamil yaitu salah satunya yaitu perut membesar. Hal ini perut membesar ini, mohon maaf saya ulangi, tanda kemungkinan hamil perkembangan tanda kemungkinan hamil yaitu salah satunya perut membesar. Nah, pada kasus kehamilan palsu, ibu juga mengalami tanda kehamilan perut membesar. Nah, bisa dijelaskan apa penyebab dari besarnya perut ibu yang mengalami kehamilan palsu? Apakah bisa dipahami? Bisa, Mbak Adel. Terima kasih. Dan saya ingin bertanya kepada kelompok 7. Tadi pada pemeriksaan CTG, kalau tidak salah, apakah pemeriksaannya harus pada pagi hari dan setelah sarapan? Dan apa alasannya? Bagaimana? Apakah pertanyaan saya sudah jelas dan bisa dipahami? Untuk penanya selanjutnya, kepada Mbak Cynthia Putri Amanda, waktu dan tempat saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Amanda, absen nomor 22. Saya ingin bertanya pada kelompok 6. Apa saja bahaya yang memungkinkan dialami oleh seorang ibu saat mengandung? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Elhan Putri Syaika tentang, tadi kan telah dijelaskan oleh kelompok bahwa tanda kehamilan salah satunya yaitu mual dan muntah. Apa penyebab dari mual dan muntah pada ibu hamil?
Jadi mual dan muntah atau biasa disebut dengan morning sickness biasanya mengiringi masa kehamilan, tetapi hal tersebut belum tentu menunjukkan bahwa ibu sedang mengalami kehamilan atau tidak. Tetapi secara umum, para ahli menduga bahwa kondisi ini terjadi karena adanya peningkatan hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin, yaitu hormon yang diproduksi selama kehamilan. Nah, kenapa hormon HCG? Ya, karena tak lama setelah sel telur dibuahi, tubuh akan memproduksi hormon HCG dan jumlahnya akan semakin meningkat, terutama pada kehamilan awal. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi indikasi bahwa mual muntah pada ibu hamil bisa disebabkan oleh peningkatan hormon HCG. Bagaimana Mbak Elhan, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa diterima, terima kasih. Izin masuk, izin menjawab pertanyaan Mbak Cynthia. Apa saja bahaya-bahaya yang mungkin dialami oleh seorang ibu saat mengandung? Jawabannya yaitu tanda-tanda bahaya pada masa kehamilan. Yang pertama, tidak mau makan dan muntah terus-menerus. Yang kedua, mengalami demam tinggi. Yang ketiga, pergerakan janin di kandungan kurang. Yang keempat, beberapa bagian tubuh membengkak. Yang kelima, terjadi pendarahan. Dan yang terakhir, air ketuban pecah sebelum waktunya. Apakah bisa dimengerti, Mbak Cynthia? Bisa, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Adelia Agustin. Perut dapat membesar, mohon maaf, pertanyaannya yaitu pada kasus kehamilan palsu, kenapa perut bisa membesar? Jadi kalau pada kehamilan yang pasti perut dapat membesar itu karena adanya pertumbuhan dan perkembangan bayi. Tetapi pada kasus kehamilan yang palsu, pembesaran perut ini bukan disebabkan oleh adanya pertumbuhan dan perkembangan bayi, tetapi biasanya terjadi karena adanya penumpukan gas ataupun lemak. Bagaimana Mbak Adel, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa, Mbak. Terima kasih. Ya. Dari Mbak Adelia. Apakah pemeriksaan CTG harus dilakukan di pagi hari dan setelah sarapan, dan berikan alasannya. Pemeriksaan CTG tidak harus dilakukan di pagi hari dan setelah sarapan karena pemeriksaan CTG bisa dilakukan saat bayi sedang bergerak dan saat bayi sedang beristirahat. Apakah jawaban saya bisa diterima? Sudah, terima kasih. Sesi tanya jawab telah selesai. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan diskusi pada hari ini. Kesimpulan diskusi kelompok 6. Kehamilan merupakan suatu peristiwa konsepsi yang mana proses bertemunya sel telur yang sudah matang dengan sel sperma. Selama proses kehamilan, ibu akan mengalami perubahan mulai dari perubahan fisiologis dan psikologis. Untuk mengetahui seorang ibu sedang mengalami kehamilan atau tidak, yaitu dengan cara bidan melakukan diagnosis atau pemeriksaan tanda-tanda kehamilan.
Terdapat 3 macam klasifikasi tanda-tanda kehamilan, yaitu tanda-tanda kehamilan tidak pasti, kemungkinan, dan pasti. Kesimpulan diskusi kelompok 7. Diagnostik pada kehamilan membantu bidan dalam memeriksa keadaan janin di dalam kandungan dan juga dapat untuk mendeteksi kemungkinan terjadi masalah kesehatan pada pasien. Diagnostik medis guna menentukan kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh seseorang sebagai dasar pengambilan keputusan medis untuk prognosis dan pengobatan. Alat pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop Linex adalah alat pemeriksaan untuk mengetahui denyut jantung janin pada usia kurang lebih 32 minggu. Sedangkan alat yang sering digunakan saat pemeriksaan kandungan di rumah sakit adalah USG, alat pemeriksaan yang menggunakan gelombang ultrasonik atau gelombang suara untuk mendapatkan tampilan gambar dalam monitor. Dengan terjawabnya pertanyaan serta pembacaan kesimpulan, maka berakhirlah diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap selama diskusi berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Septalia. Ya, terima kasih Mbak Wima, terima kasih